Ya, sekarang kita mulai membahas latihan soal yang sudah kalian coba lakukan ya. Mulai nomor 1. Ini ada gambar penampang melintang batang di kutil ya. Sebenarnya gambarnya kurang representatif ya, tapi coba kita urai satu persatu. Nah, soalnya keterangan yang tepat untuk bagian-bagian yang tertera pada gambar penampang melintang batang tumbuhan di atas adalah, kita lihat satu persatu ya. Dari mulai A ini terletak di tengah, berarti jaringan parenkim ya, yang disebut tempulur. Kemudian yang B ini jaringan yang sebelum masuk ke empulur ya, ini silem ya, silem. Kemudian C ini kurang jelas ya, jadi kita belum bisa menentukan C itu apa. Kita lihat yang jelas aja ya, C. Kemudian D juga nggak terlalu jelas menunjuk kemana ya. Kemungkinan D itu adalah kambium, kalau nggak kambium phloem ya, karena kalau kita lihat tuh menunjuk itu nggak jelas kemana ya. Kalau misalnya ke sini, kemungkinan ini adalah kambium ya, kambium, dia tuh kambium kemungkinan. Nah yang E itu phloem ya, itu phloem. Kemudian F itu menunjuk ke bagian terluar dari pembuluh angkut, itu serat ya atau fiber. F, G, nah yang gitu sebelum masuk ke pembuluh angkut, itu jaringan parenkim yang kita kenal dengan nama cortex. Kemudian H itu adalah kambium gabus ya, kambium gabus, karena ini tumbuhannya sudah mengalami pertumbuhan sekunder ya, kambium gabus. Kemudian yang I ini adalah kulit ya, kulit kayu, berarti dia jaringan gabus ya, kulit kayu itu termasuk jaringan gabus ya, atau velum, karena kerah luar itu velum. I, J, nah yang I itu bukan kulit kayu, yang itu gabus, yang J itu kulit kayu, ini J ya. Yang I, yang itu kulit ya, kulit gabus, jaringan gabus dari hasil aktivitas kambium gabus, IJ. Kemudian yang K, yang paling luar, dia adalah jaringan epidermis, tapi biasanya epidermisnya itu sudah mulai rusak ya, karena sudah ada aktivitas dari kambium gabus yang bersedia menggantikan epidermis yang sudah rusak. Nah, berdasarkan gambar ini ya, yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan latihan soal 1 ini adalah A ya, kalau kita urai satu persatu. Itu ini adalah penampang melintang batang di kutil. Nah, gambar yang lebih jelasnya itu seperti gambar yang di samping ini. Kemudian latihan soal nomor 2, lingkaran tahun pada batang pohon sering digunakan sebagai ukuran dalam menentukan umur suatu pohon. Benar ya, lingkaran tahun sebenarnya bukan jaringan yang tersusun atas. Nah, kita ingat kembali ya, kalau misalnya aktivitas kambium ya, kambium itu ada 2 jenis ya, kambium vaskuler, kambium
vaskuler dan kambium intervaskuler. Nah, kambium intervaskuler ini membentuk aktivitasnya membentuk jari-jari empulur ya, jari-jari empulur. Nah, kalau kambium intravaskuler ini aktivitasnya membentuk silem ya, silem dan flom sekunder. Nah, kapan membentuk silem sekunder? Ini kalau aktivitasnya ke dalam, pembelahannya ke dalam. Ini hasilnya silem sekunder. Nah, kalau membelahnya ke arah luar, hasilnya flom sekunder ya. Nah, silem sekunder, adanya silem sekunder itu akan membentuk struktur yang namanya lingkaran tahun. Apalagi kalau musimnya berbeda ya. Pada musim hujan biasanya kambium itu lebih aktif daripada musim kemarau ya. Nah, yang ke arah luar untuk flom sekunder, tapi karena tekanan dari luar besar ya, tekanan besar, jadi tidak membentuk lingkaran tahun. Nah, berarti jawaban untuk soal ini adalah lingkaran tahun sebenarnya merupakan jaringan yang tersusun atas silem sekunder. Begitu. Terus soal nomor 3, pernyataan yang tepat terkait pembentukan silem dan flom sekunder pada batang. Silem dan flom sekunder pada batang tidak dipengaruhi musim. Salah ya, dipengaruhi musim. Terjadi pada tumbuhan monokotil. Salah. Adanya silem dan flom sekunder ini dari hasil aktivitas kambium ya, jadi salah, jelas salah. Arah pertumbuhan silem keluar dan flom ke dalam. Salah juga ya, harusnya silem ke dalam dan flom keluar. Berasal dari jaringan perisikal. Salah juga ya, silem dan flom sekunder itu dari kambium ya. Menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Lingkaran itu lingkaran tahun ya, jadi benar. Jadi jawaban yang tepat E ya. Soal nomor 4, tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah cabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut adalah ya, kalau kita lihat tanaman-tanaman teh ya di kebun teh, itu kan pucuknya sering dipangkas ya. Nah, itu tujuannya buat apa? Ternyata tujuannya adalah untuk menumbuhkan cabang-cabang ya, cabang-cabang lateral. Kalau cabangnya banyak kan jadi tumbuhannya itu nggak semakin tinggi, tapi semakin melebar ya, semakin melebar ke arah samping-samping itu banyak cabang-cabangnya. Nah, di sini ditanyakan proses biologis yang terkait dengan hal tersebut ya. Jawaban yang tepat adalah C ya. Karena bagian pucuk atau bagian ujung batang ini mengandung, ada di situ tuh banyak auksin ya, di pucuk tuh banyak hormon auksin. Hormon auksin. Kita tahu ya, fungsi dari hormon ini perannya tuh dominansi apikal. Jadi menyebabkan pertumbuhan primer ya, memanjang. Nah, kalau auksinnya dihilang dengan cara memangkas pucuknya, berarti nggak ada dominasi apikal. Yang ada pertumbuhan cabang lateral.
batang. Nah, siapa yang menyebabkan aktivitas pertumbuhan cabang lateral batang? Yaitu si meristem lateral. Ya, jadi adanya cabang batang itu karena aktivitas meristem lateral. Jadi jawabannya C ya.